Perkenalkan, saya Anissa Diamudrika dari Fakultas Ilmu Sosial Sejarah Peradaban Islam Stambuk 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk mencegah para sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan Sekutu dan ANICA atau Belanda. Yang kita ketahui adalah aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang paling sangat ideal dalam situasi saat itu, karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu ANICA. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa yang paling heroik dalam sejarah itu.
Kenapa? Karena mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni seperti lagu atau film. Lagu yang sebagaimana kita dengar di awal, lagu Halo Halo Bandung adalah ciptaan lagu Ismail Marzuki. Lagu Halo Halo Bandung diciptakan pada tahun 1946 saat peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946. Tidak heran jika lagu ini juga dikenal sebagai lagu yang bertemakan perjuangan. Lagu Halo Halo Bandung memang menggambarkan semangat juang yang sangat menggebu-gebu rakyat kota Bandung dalam masa pasca kemerdekaan. Dilansir dari halaman Diskominfo Kota Bandung, lirik lagu ini berasal dari kisah Ismail Marzuki yang sempat mengungsi ke Bandung bersama istrinya Eulis Zuraida. Hal tersebut Ismail Marzuki dilakukan demi menghindari kondisi keamanan yang kurang kondusif. Kenapa? Karena penduduk tentara Inggris dan Belanda yang sudah ada di Jakarta. Sayangnya saat Ismail Marzuki menetap di Bandung, terbitlah ultimatum dari pihak Inggris yang memerintahkan pejuang Indonesia untuk segera meninggalkan Bandung. Pejuang Indonesia lantas dengan sengaja membakar rumah dan gedung-gedung di penjuru wilayah selatan kota Bandung sebelum mereka meninggalkan kota tersebut. Kenapa? Karena agar Belanda tidak memasuki kota Bandung. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946 ini pun dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Ya, karena peristiwa itu Ismail Marzuki dan keluarganya harus kembali ke Batavia atau Jakarta. Namun bagi Ismail Marzuki, kenangan selama menetap di Bandung selalu melekat dan menjadi mengilhami dirinya dalam membuat lagu berbahasa Sunda dengan judul Halo Halo Bandung. Namun kemudian peristiwa Bandung Lautan Api mengilhami Ismail Marzuki beserta para pejuang Indonesia saat itu untuk mengubah dua baris terakhir dari lirik lagu Halo Halo Bandung menjadi lebih patriotis dan membakar semangat perjuangannya. Segera setelahnya, lagu Halo Halo Bandung menjadi sangat dikenal dan menjadi salah satu lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Lagu Halo Halo Bandung yang semula lahir sebagai ungkapan rasa rindu yang instrumental kemudian populer sebagai lagu perjuangan. Baik, di sini kita akan membahas tentang latar belakang dan penyebab Bandung Lautan Api itu terjadi. Peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu atau pasukan Inggris pada tanggal 12 Oktober 1945, beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI datang ke Indonesia usai menenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Peranan Sukanda, Bratamanggala, dan Sewaka Bandung Utara dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1948 menyampaikan awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang. Ya, namun ternyata Belanda atau NICA atau NICA membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergejolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda. Pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Kenapa? Karena Angkatan Perang Republik Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas termasuk Hotel Homan dan Hotel Brenger
yang menjadi markas besar sekutu pada malam tanggal 24 November 1945. Pada tanggal 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekaligus sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datuk Jamin, agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul jam 12 pas tepat harus dipenuhi. Jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras. Yang kita ketahui, ultimatum kedua pun itu tidak sama sekali digubris. Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerangan atau penyerbuan. Tanggal 17 Maret 1945, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stafford, memperingatkan kepada Sultan Saprir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Kenapa? Karena menindaklanjutkan ultimatum tersebut pada tanggal 24 Maret 1946 pukul 10 tepat, Tentara Republik Indonesia atau TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Rakyat mulai diungsikan, sebagian besar bergerak dari selatan kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam. Pembumihangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu agar pasukan TRI mempunyai rencana yang lebih besar lagi dan agar Bandung tidak menguasai Bandung sepenuhnya. TRI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pada pukul 24, berarti jam 12 malam. Namun rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20 jam 8 malam guys, dinamit pertama telah meledak di gedung Indische Restoran. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TRI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu Bandung terbakar hebat dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Cerita heroik yang terkait dengan bumi hangus kota Bandung oleh Nasution dan kawan-kawan itu belakangan ini melahirkan lagu perjuangan yang berjudul Halo Halo Bandung yang masih diperdebatkan siapa penciptanya. Pendapat paling kuat yang menyatakan bahwa Ismail Marzuki ialah penciptanya. Alasan utamanya karena dia adalah salah satu seorang pencipta lagu yang telah banyak menghasilkan lagu-lagu nasional dan bermukim di Bandung. Ismail turut menjadi aksi mata saat Bandung Lautan Api menjadi kendati demikian. Memang belum ada bukti kuat yang langsung mengarah pada dirinya telah menciptakan lagu tersebut. Pendapat lain menyanggah Ismail sebagai penciptanya. Kenapa ya? Datang dari Pesta Raja Marpaung atau Bang Maung, seorang veteran perang. Dia adalah salah seorang pejuang dalam insiden Bandung Lautan Api atau yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Menurut Bang Maung, seperti termuat dalam buku saya, mereka pilih mengungsi pengorbanan rakyat Bandung untuk kedaulatan rakyat
Star Resmi, dan kawan-kawan 2002. Lirik dan lagu Halo Halo Bandung tercipta secara spontan. Penyusunannya adalah para pejuang Republik Indonesia yang kala itu menjadi pelaku sejarah Bandung Lautan Api yang tidak dikarang oleh siapapun. Jadi penasaran kan? Terlepas dari kontroversi tersebut, lagu Halo Halo Bandung telah menjadi salah satu lagu kebanggaan rakyat Indonesia yang kita dengar liriknya itu irama yang menghentak, turut menggugah semangat nasionalisme. Sementara kisah Muhammad Toha dan kawan-kawannya Ramadan yang jadi amatir dalam peledakan gudang Mesiu dengan judul dibuat film Toha Pahlawan Bandung Selatan. Baik, ada 5 pahlawan yang akan kita bahas dalam materi persoalan tentang Bandung Lautan Api. Simak. Yang pertama adalah Muhammad Toha. Ya, yang kita kenal adalah Muhammad Toha adalah salah satu komandan pejuang yang ditugaskan dalam misi untuk menghancurkan gudang senjata dan amunisi milik pasukan sekutu. Muhammad Toha adalah komandan dari kelompok milisi perjuangan di era Perang Kemerdekaan Indonesia yang bernama Barisan Rakyat Indonesia. Ia dikenal luas sebagai sosok pahlawan dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Muhammad Toha merupakan putra dari pasangan Suganda dan Naria. Pada tahun 1929, ayahnya meninggal dunia sehingga ibunya menikah dengan paman adiknya Suganda, yaitu yang bernama Sugandi. Namun, pada akhirnya ia diasuh oleh kakek dan neneknya, yaitu Bapak Jahiri dan Oneng, karena mereka sempat bercerai. Pada usianya yang ke-7, Muhammad Toha mulai menginjak bangku sekolah yang bernama Folk School atau sekolah rakyat, di mana ia hanya dapat meneruskan hingga kelas 4. Bersamaan dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, pendidikan Muhammad Toha pun harus terhenti. Ia pun mulai mengenal dunia militer pada masa pemerintahan Jepang melalui Senendan, sebuah organisasi semi-militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Muhammad Toha yang sehari-hari bekerja di bengkel motor sempat bekerja di bengkel kendaraan milik pasukan militer Jepang, di mana ia memperoleh kemampuan berbahasa Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Toha bergabung dan menjabat sebagai komandan Seksi 1 Bagian Pergempuran di Badan Perjuangan Barisan Banteng Republik Indonesia atau yang dikenal dengan BBRI. Dan Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Anwar Sultan Pamuncak. Pada 24 Maret 1946, warga Bandung melakukan pembumi hangusan Bandung sebagai bentuk perlawanan kepada ultimatum yang dikeluarkan oleh penjajah Belanda atau NICA yang membonceng tentara sekutu Inggris yang mengharuskan seluruh warga Bandung untuk meninggalkan kota tersebut. Peristiwa yang dikenal dengan Bandung Lautan Api ini dilakukan setelah penyelenggaraan Musyawarah Persatuan Perjuangan atau MP3 atas perintah Komandan Divisi 3 Kolonel Abdul Haris Nasution. Dalam peristiwa inilah Muhammad Toha beserta Muhammad Ramdan diyakini gugur ketika meledaknya gudang Mesiu terbesar di Dayakolot. Aksi pengorbanan ini dilakukan setelah penyergapan bersama Muhammad Ramadan dan anggota pasukannya gagal. Saat monumen yang digunakan untuk memperingati jasa Muhammad Toha dapat ditemui di daerah Dayakolot, Kota Bandung, tepat di depan kolam yang merupakan bekas terjadinya ledakan. Yang kedua adalah Maya Rokana. Maya Rokana adalah tokoh pertempuran Bandung Lautan Api. Ia adalah seorang komandan polisi militer
militer Bandung. Ia adalah orang yang mencetuskan ide untuk membakar Bandung Selatan menjadi lautan api. Yang kedua adalah Aceh Bastaman. Aceh Bastaman merupakan seorang wartawan muda yang menulis untuk koran Suara Merdeka. Ia melihat langsung peristiwa terbakarnya kota Bandung dari Cicadas hingga Cicimindi, dari atas bukit Gunung Leotik di Garut. Yang keempat adalah Sultan Jarir. Bersama Kolonel Abdul Haris Nasution, dia adalah militer yang memutuskan taktik untuk membumi hanguskan Bandung. Nah, teman-teman, gimana? Menarik bukan sejarah itu? Apalagi kita mengkaji tentang peristiwa Bandung Lautan Api, yang dimana peristiwa tersebut benar-benar sangat mengejutkan. Oke guys, sekian dari saya. Saya Nisa Demudrika dari Sejarah Peradaban Islam. Izin pamit.